Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ibu-ibu dan bapa-bapa, saudara-saudara kaum muslimin sidang jemaah rahimakumullah, kita bertahmid memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali Allah Subhanahu wa taala masih memberikan izin kepada kita untuk menunaikan ibadah, khususnya salat maghrib. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita dan baru saja salat maghrib yang kita tunaikan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari di majlis ini kita berselawat dan menyampaikan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Baik ibu-ibu dan bapak kaum muslimin, kita buka kajian tafsir ayat-ayat aqidah pada malam hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kajian malam hari ini, ibu dan bapa, insyaallah akan kita bahas bagaimana kita memahami ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 44 sampai nanti ayat ke-48. Ayat ini kita pilih untuk dikaji malam ini ibu-ibu bapak kaum muslimin, karena di dalam surah Al-Baqarah ayat 44 ini sampai nanti ayat ke-48 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang penyelewengan akal sehat manusia. Jadi kalau disebut pokok kaji malam ini, kalau diberi judul berdasarkan ayat ini, bentuk penyelewengan akal sehat manusia dan obat untuk menyembuhkan penyakit itu. Jadi ada penyakit akal apa ibu? Nak segeh akal manusia aku tu. Salah satu penyakit akal sehat, akal manusia itu yang keluar dari akal sehat, sehingga dia disebut menjadi penyakit akal sehat. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah surat yang kedua ayat 44, dan nanti sampai ke ayat 48 hubung kaitnya adalah untuk mengobati penyakit itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, memahami ayat ini supaya utuh mesti kita mulai dari ayat ke-44 dan insyaallah nanti berakhir di ayat 48. Mari kita buka mushaf atau kita simak ayat ini, surah Al-Baqarah surat yang kedua ayat 44. Kita awali dari ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. اللهم ارحمنا بالقرآن. Ayat ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat ke-44
berkenaan dengan penyelewengan akal sehat manusia. IC penyelewengan akal sehat manusia itu apa Ibu? Kita simak ayat ini, ayat ke-44. Atamuruna an-nasa bil birri, wahai Bani Israel, patutkah kalian menyuruh manusia beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tansawna anfusakum, sementara kalian sendiri tidak beriman kepadanya? Itu maksud ayat. Kalau terjemahan kato, atamurun nas, apakah kalian menyuruh manusia bil birri, untuk berbuat baik, wa tansawna anfusakum, sementara kalian sendiri melupakan diri kalian. Makna melupakan diri kau Bapak Ibu, orang disuruh tapi nanawak dak namuah mengarajuan. Itu terjemahan perkata. Kalau tafsirnya, siapa yang dituju secara khusus dalam ayat ko, yang disebut Bani Israel. Tapi batin ayat ko Pak Ibu untuk kita juga umat Islam. Salah satu penyakit akal, menyeleweng akal sehat manusia ko Bapak Ibu kaum muslimin adalah ketika seseorang meyakini sesuatu itu benar di hatinya, lalu lidahnya mengajak orang untuk berbuat itu, bahkan disuruhnya orang untuk berbuat yang benar tadi, sementara dia sendiri tidak mau mengerjakan. Itu penyelewengan akal tuh Pak. Seorang ayah, solatlah, cakap anak Pak. Hari lama hari tuan ambillah uduk lay. Hanya si merokok di beranda rumah. Semayang lay. Akhirnya anaknya merentak, apa menyuruh orang solat saja, apa nak solat rumah. Saya pernah bertemu Pak Imam Rahmat dengan seseorang yang akhirnya solat disebabkan anaknya mulai melawan Pak. Ambo nak solat doji. Bahkan sampai dia bercerita Pak Imam Rahmat, puasa lagi ambo indah ni, tapi di muka anak ambo, di muka istri ambo, masing-masing dibigam untuk puasa bulan Ramadan Pak. Di belakang rumah makan ya Pak. Bahkan saya nak solat. Suatu ketika kata beliau di waktu maghrib, anak ambo waktu tu sedpe, suruh solat. Solat orang lazan tu solat. Sampai anak ambo tadi mengatakan, apa menyuruh orang solat? Apa sunat ada semayang tu? Baru tersentak hati saya. Coba Pak Ibu lihat, penyelewengan akal sehat manusia ini adalah ketika orang hatinya mengakui suatu kebenaran, bahkan lidahnya mengajak orang untuk berbuat benar itu, nyuruh orang, nyakinkan orang, sementara nanya sendiri nak nemuah mengerajuan. Aku orang yang akalnya sakit Bapak Ibu. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan sekelompok orang Yahudi di Madinah yang punya ipar, yang punya saudara sepersusuan sudah memeluk Islam. Punya ipar bisan ya Pak, punya iparnya, punya adik ipar, punya kakak ipar, punya dun sanak yang sudah masuk Islam. Lalu apa kata mereka kepada iparnya, kepada saudaranya tadi yang sudah masuk Islam? Tariklah, agama Muhammad tu benar itu. Batu agama Muhammad tu. Ya, hebat betul Islam yang dibuat Muhammad tu benar. Muhammad tu memang nabi itu. Jangan keluar kalian dari agama itu, lah tapik langkah kalian tu Mas. Itu ni kecilnya Pak. Sementara dia sendiri nak mau beriman. Maka Allah turunkan ayat ini, atamuruna an-nasa bil birri, wahai Bani Israel, wahai Yahudi, kata Allah, Yahudi Madinah, apakah kalian menyuruh manusia untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Al-bir itu kebaikan di situ maknanya apa Ibu? Beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tansawna anfusakum, sementara kalian melupakan diri kalian. Bahkan wa antum tatslunal kitab,
kalian sendiri sudah membaca, memahami kitab Taurat, telah membaca Taurat, telah membaca Injil, bahkan sudah tahu kalian bahwa di dalam Taurat, di dalam Injil itu diberitakan Nabi terakhir itu nanti bernama Ahmad. Lah tahunya Pak. Jadi nampak yang pertama kali tahu bahwa akan datang Nabi terakhir Yahudi Pak. Sebabnya membaca dalam kitab Taurat. Mestinya kalau inyo pertama kali tahu, tentunya yang pertama kali mengimani Quran ko Bapak Ibu terhormat. Ya. Tapi kenyataannya, dek karena inyo pertama kali tahu dan inyo berharap Nabi terakhir itu dari bangsa mereka. Orang Yahudi Madinah ko Bapak Ibu, kalau inyo cakap je orang musyrik Madinah, berselisih pendapat, nyo kecian Pak Ibu, awas kalian nanti, kami kaduan kalian ke Nabi kami, nanti nyo tibo Nabi terakhir, bahkan nyo sebut namanya Pak, Ahmad namanya, sudah bertemu bagi kami dalam kitab kami. Nyo tunggu-tunggu Pak Ibu, pada ketika Nabi datang hijrah dari Makkah ke Madinah, nyo sonsong Pak Ibu, nyo patui wajahnya Pak, rupanya wajahnya ndak wajah orang Israel, langsung patah tulangnya Pak, nak orang awak deh. Tidak orang awak dia. Itu pangkal bala dia memusuhi. Jadi Yahudi itu sasek dek kerana ada ilmu, dimarahi Allah dia. Nasrani sasek dek kerana nak ada ilmu. Makanya wak baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, ya Allah tuntunlah kami kepada Islam seperti orang-orang yang istiqomah dalam berislam sebelum kami, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, tidak seperti orang yang engkau marahi. Saya tu Bapak Ibu, Yahudi. Bama ko Yahudi dimarahi Allah, nyo tahu Pak. Tapi jo tahu nyo tu nyo sasek. Dek santianya tu nyo ubah-ubah Taurat tadi. Jadi orang tahu ko pentermat, yo barek cobanya Pak. Nyo orang tahu ba malah Pak bini jorang. Tu contoh Pak. Tapi tahu jo kaji, ba ada baliah mentalak sawah jorang. Tapi tahu jo kaji, badai baliah mentalak parak orang. Nyolah tahu orang tahu. Aku baru jadi orang tahu Pak. Tapi jangan sampai lo jadi orang bodoh nak mau cari tahu. Karena lo buka di surah Al-Isra ayat 36. Pak Ibu kan coba ngaji tu. Surah Al-Isra surah 7 ayat 36. Ya. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kerajuan, jangan ucapkan yang kalian tidak ada ilmu tentang itu insyaallah. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaranmu, penglihatanmu, fuad hati, pikiranmu, hati pikiran ditanya oleh Allah nanti. Dia nak bisa lo mengecen pintramat wak nak tahu doh. Ditanya oleh ko, bako nak tahu. Ambo pakak ya Allah, saja usia berapa Kak? Ya saya usia 80 tahun, sajak balik ke mata telinga tu dipakai. Ambo butuh ya Allah, sejak dulu butuh, tak bisa menceliak. Ialah usia-usia 90 tahun, sangkit dari balik sampai usia 90 tahun tu kamamat tu. Ambo nak ngerti ya Allah, yang mana yang nak ngerti ajaran Islam tu. Jadi tak bisa Bapak Ibu. Seluruh perbuatan kita dimintakan dalilnya nanti. Itu tafsir ayat tu di antara Ibu. Jadi Ibu Bapak terhormat, sebelum ditanya nanti tentu kini kita mananya Pak, kau libat tu aku, kau cara muamalah serupa kau libat tu, kau cara pegang gadai di Minangkabau kau libat tu. Wak tanya Pak, kau cara serupa kau libat tu aku. Nah, Ibu Bapak lihat ayat tadi, Yahudi itu dia tahu, bahkan Allah sebut wa antum tatslunal kitab. Sementara kamu menelaah kitab, kamu tahu dari Taurat, kamu membaca Injil, lah tahu, lah ada ilmu. Tu mah Bapak Ibu terhormat, deknya tahu tu, dun sanaknya memilih Islam, nyuruh apa? Bagus tu, dah tu dah. Jangan keluar lelai batu tu. Ngajak, tapi nyu sendiri nak namuh. Di ujung ayat coba Bapak Ibu lihat. Afala ta'qilun. Ya. Afala ta'qilun. Apakah kalian tidak mau memikirkan bahwa tindakan kalian itu sangat bodoh? Itu maknanya Pak. Kalau secara arti kata afala ta'qilun itu apakah kalian tidak berfikir? Maknanya
Apakah kalian tidak memikirkan bahwa tindakan kalian itu sangat bodoh? Tak sadar, tak pakai akal. Bapak Ibu, rusaknya pendidikan kita, terutama dalam perkara pendidikan akhlak, ketika anak kehilangan keteladanan. Ada apa-apa, tanyalah ke apa-apa yang kawan apa-apa, nak apa-apa wana lima saji ko do. Ibu-ibu lah, panyang anak sedang beraja online pak di rumah. Panyang ne li talok di ibu mengecian rokok lah merokok lah gak sebatang. Pak li talok pak. Ha? Panyang ne aku nenek lagi rokok merokok lah gak sebatang. Ndak tenang pikiran sete. Li tarok da apa ibu? Ndak talok dah kan. Tahun dulu ambo diundang di wali kota Payakumbuh melalui kepala dinas pendidikan kota Payakumbuh mentatar 200 orang guru. 2 tahun berturut-turut ibu. 100 orang guru SD, 100 orang guru SMP. Tahun sebelumnya 100 orang guru SD, 100 orang guru SMP di balai latihan kerja. Sehari penuh mentatar pak, dari pukul 8 sampai pukul setengah 5. Perkara pendidikan akhlak. Sudah tumbuh tanyuan ke guru SD pak, ya. Ada nak di antara apa-apa yang sanggup berani di waktu upacara bendera menyampaikan ke anak-anak dari kini ni elah di dalam hati kok gadang bisu rokok kalian, atau majan ke anak-anak kok panyang-panyang beraja minta PC sementara api merokok agak sewatang ke belakang sekolah. Le ado pak, ndak ado ustaz. Bama kau nak ado? Bama kau nak berani? Atau ada nak papa yang berani mengatakan cembo di sebatang rokok kau nak banyak vitamin, kau nak vitamin A do, vitamin B do, vitamin C do, protein kaya dengan mineral protein. Ado nak cembo? Ha, ndak ado ustaz. Kalau ndak ado, mengaku apa merokok di gerbang sekolah waktu menasuk anak? So. Kalau seandainya anaknya keluar rokok dari tasnya pak, tu nyelawan luah sok rokok pak baca bom. Kula pak, sentak pak, tangguang sotang pak. Diam 1000 bahasa pak. Diam 1000 bahasa. Seandainya anak bapak merokok sekolah gimana pak? Yo mau tagan start, ba mau pak tagan. Yo mau kecen tu buruk, ndak elok dawak. Kalau nyobalian dia anak tu dia pak ba buruk nang buruk pak pakai. Inilah kerusakan pendidikan akhlak kita. Revolusi mental lah namanya pak. Sedangkan di masa Orde Baru Bapak Ibu terhormat, di tatawana pendidikan mental gue pak, P4 namanya pak, pendidikan pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. Ada badan khusus pak, BP7 sajak dari RT sampai ke pusat ditatar rangku Pancasila pak. Ada P4, ndak ada nih ndak tuh pak. Masuk ambo cek. Tahun 1996 ambo mewakili Sumatera Barat lomba pidato P4 tingkat nasional. Ambo tamek man Kota Baru Padang Panjang. Tahun 96 ambo menang juara 1 Sumatera Barat mewakili Sumbar ke Jakarta pak. Dibawa ke Taman Mini. Tibo Jenderal Trisno pak. Buka acara itu pak. Ya. Pak Harto berhalangan hadir waktu itu. Bos sekolah waktu itu pak ditatar P4 pak, diinapkan di PP7 Sumbar, BP7 itu pak, ditatar. Ambo barangkali di angkatan ambo tu nan paling merasai ditatar P4 gue pak, paling merasai. Tapi akhirnya Bapak Ibu terhormat wak sadar pendidikan akhlak, pendidikan moral tu tidak bisa dengan penataran training. Ada namanya dulu Pak Ibu ISQ namanya. Ya ada training ISQ pak, emotional spiritual quotient. Oh mahal bayi masuk apa? Ya sekali masuk tu 3 juta, 4 juta seluruh kementerian, bupati, kirim pak. Tahun 2008 kalau mau nak salah, Pailu mau ke Jakarta pak. Satu lo mau training tu, ya. Lama luluang orang menangis pak. Bamatian lampu meluluang kecek kawan
koruptor mungkin orang itu maju kan. Ya, lama nangi Pak. Tapi sudah itu Pintu Rahmat balik ke habitat. Ya. Jadi Bapak Ibu, pangkal balanya adalah gagal pendidikan akhlak, termasuk revolusi mental Presiden Jokowi ko Pintu Rahmat. Ya, kau kan di kamera kau ndawaan sentali di edaran di Facebook lego Pak. Ya. Jadi potong-potong lo dah wajar sentali dah. Dah didengar di publik. Kerusakan pendidikan akhlak kita disebabkan karena tidak ada keteladanan. Tidak ada keteladanan, Pak. Ya, wajar saja anak SD, anak SMP, lagi sorokok sana Pak. Nyeceliak kiai buya ni, kau sana Pak. Ya, abah kecek buya ke muridnya Pak. Akhirnya buya tadi, oknum buya Pak mengakui sawananya kuyo nak elok, tiba Allah sih. Itulah Pak. Diakui, tidak ada seorang pun awak berani mengatakan Pintu Rahmat iku elok untuk vitamin ko, ya segar jantung adanya ko, ya sudah merokok 2 batang ko, sudah mengayuh sepeda seolah 2 batang, sempurna sehat jantung awak tu mah. Nah ada dah Pak. Karena itu coba Bapak Ibu buka, ya surah Al-Maidah surat yang kelima ayat 100. Coba Bapak Ibu lihat surat Al-Maidah surat kelima ayat 100. Kok baru di ayat 44 Pak berhenti Pak? Masalah penyelewengan akal sehat tadi. Coba Pak Ibu lihat surat Al-Maidah surat nan kelima ayat 100. Ada kaidah paling penting di situ Bapak Ibu. Sudah Bu Pak? Al-Maidah ayat 100. Aku pindah Pak. Dalam mengkaji ayat Al-Baqarah ampe-ampe tadi, pindah kita ke surat Al-Maidah ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yastawil khabithu wat thayyibu walau a'jabaka kasratul khabith fattaqullaha ya ulil albabi la'allakum tuflihun. Pasubuk lo balik je ulul albab Pak. Ini berhubungan ayat tadi Pak Bu. Qul katakan wahai Rasulullah, kata Allah, katakan wahai Rasulullah, sampaikan kepada manusia itu, la yastawil khabithu wat tayyib, tidak sama perkara yang buruk wat tayyib dengan perkara yang baik. Ibu-ibu apa-apa, ba'amako yang buruk dibaca dulu Pak, disebut dulu, baru yang baik. Ba'amako tidak sama yang baik dengan yang buruk, ba'amako tidak sama yang buruk dengan yang baik, ba'amako yang buruk dulu. Kok maknanya Pak Ibu, Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk serius memperhatikan urusan yang buruk. Sebab nan buruk ko kalau lah tersebar Bapak-bapak Ibu, nan buruk ko kalau lah tersebar, daya rusaknya gadang Pak. Kalau nan buruk ko tersebar. Tak maaf muka Bapak Ibu, kok nyampang ada foto-foto ndak selesai. Contohnya aurat ndak sempurna ditutup. Lah. Tapi masih tersimpan di dalam album pribadi. Album tadi masuk lamari. Dalam lamari adalah laci. Dalam laci adalah laci, sudah itu adalah kotak. Dan kotak tadi kunci lo Pak. Maka daya rusaknya nak kagadang mana do Pak. Sebab nan mencari anak banyak do. Pi kalau tak pampang di ruang tamu, nan jaleh saja tamu tiba-tiba mencari tu Pak. Ko foto ibu nama ko, ayah ko foto ambo sangkek gadi ko. Coba Pak lihat. Tapi kalau nyata simpan, daya rusaknya ada banyak Pak. Begitu juga dengan apapun bentuk-bentuk reklame. Makanya dulu dekat simpang Kasda ini kan diminta oleh masyarakat Kota Payakumbuh. Ada billboard besar orang menjual handphone, gambar wanita buka aurat. Diprotes oleh masyarakat. Tidak ada orang Payakumbuh seperti itu pakainya kalau keluar. Kami batingkulu aja.
Anak-anak kami pergi sekolah pakai jilbab. Kalau kau mengalih handphone, mengalih elok. Ya. Kau lurah batu kau. Ya. Ijuk basaga kau, luak nan tua kau, luak nan bungsu kau. Akhirnya apa ibu? Sore hari nyucat gambar tu, Pak. Shh. Ya. Pabisuaknya nyutanggan mana leh. Nyu ganti cukup dengan gambar handphone. Kan jaleh lelok. Jadi Bapak Ibu sekalian, maka Allah mendahulukan menyebut yang buruk di sini sebab kita diminta untuk memperhatikan urusan yang buruk ini. Sebab yang buruk kalau sudah tersebar, daya rusaknya gadang Bapak Ibu, nang buruk aku. Makanya kata Allah di sini, "Qul la yastawil khabithu wat tayyib." Wahai Rasulullah, katakanlah kepada manusia itu, tidak sama yang buruk dengan yang baik. Sabiklah dia Bapak Ibu apun jenisnya, dalam perkara makanan, dalam perkara minuman. Kalau ada dituliskan di air ko Pak Ibu, air ini membunuhmu, lain nama ibu minum. Tak kan? Air ini membunuhmu je Pak. Ya. Cuman persoalan dek manusia ko pun teramat, dek waktu sudahnya minum tak langsung tajal lantang. Cuba waktunya minum keluar langsung tajal lantang Pak, lihat cimatonya. Takutnya Pak. Tapi kan bila prosesnya, hanya buat proses. Tapi nang tukang buih air ko jujur. Nyo kecian air ini membunuhmu je. Lah jujur je Pak, lah nyo kecian terus terang, bahkan nyo kecian mana lo, nyo buih lo gambar Pak. Ya, mudah gorokok tu Bapak Ibu calik tu jangan kai lu bercontoh terus tarang selaw langsung le. Tu rokok gua Bapak Ibu calik tu. Alah, dulu lai tulisan saja. Rokok dapat merusak janin macam-macam. Adik kawan baulah lo rokok wali kan ndak start. Kan rokok dapat. Rokok dapat, rokok wali kan ndak ajinya. Panjang beko ceritanya gua Pak. Kaji gua pintu Pak. Ya. Kemudian datang aturan calian banalai kanker lidah tu Pak. Pemilik Sampurna itu Bapak Ibu akhirnya mendapatkan kanker lidah dia Pak. Apakah karena rajin merokok? Allahu a'lam bisawab. Tahu enggak Pak? Mati dia Pak. Ya. Kemudian paru-paru calik Pak. Lah macam-macam Pak Ibu. Lalu Allah katakan, awak harus terbuka, awak harus jujur kata Allah. Tidak sama yang buruk dengan yang baik. Apa saja Bapak Ibu, dalam soal makanan, dalam soal akidah, ya, syirik tidak sama dengan tauhid, tidak sama. Itu dalam soal akidah, ya, dalam soal pergaulan sesama manusia, memutus silaturahim tidak sama dengan menyambung silaturahim. Berdendam tidak sama dengan memberi maaf. Bacalah Bapak Ibu, apa saja lagi. Dalam mencari harta, harta haram tak sama dengan yang halal. Bapak Ibu cari ujung ayat, walau a'jabaka kasratul khabith, lanjutan ayat, meskipun telah memikat hatimu, a'jabaka itu Bapak Ibu telah membuat hatimu terpikat, kasratul khabith, buruk yang banyak itu, kebanyakan yang buruk itu, ya, laman candu, laman darah daging, ya, tapi tetap wak katakan tak sama. Balik ke cerita surah Al-Baqarah ayat 44 tadi Bapak Ibu. Maka guru ketika mau tatar tadi Bapak Ibu, nyo jujur mengatakan, "Yo Pak, yo Ustaz, nak elok." Maka apa Ibu khusus bapak-bapak guru harus jujur dan terbuka menyampaikan karena iko ndak elok do nak. Tu. Ndak elok. Jangan dicari-cari alasan bisa membangkitkan inspirasi. Bisa musim maliang, bisa musim maliang ti yo lah batu dari dari sanjo laki pagi, maliang kan masuk aja. Tu dah dicari-cari cerita tu Pak. Tu. Makanya Bapak Ibu cari surah Al-Maidah ayat 100 tadi balik. Apa ujung ayat penutup ayat? Fattaqullaha ya ulil albabi la'allakum tuflihun. Maka takutlah kepada Allah wahai orang yang berakal sehat. Jangan dek keranalah terpikat hati kepada buruk yang banyak itu, di matian nalar, dak di jalanan utak. Sebab Bapak Ibu dek keranalah terpikat
lah banyak kepentingan, tak jujur lagi dengan kebenaran. Itu kata Allah ni, fattaqullah, takutlah kepada Allah. Ya ulil albab, wahai orang yang berakal sehat, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan saja kamu beruntung di dunia dan di akhirat. Oleh sebab itu Pak Ibu, kita ulang balik, penyelewengan dari akal sehat manusia itu adalah ketika orang mengakui kebenaran, menganjurkan orang untuk berbuat yang benar itu, sementara dia sendiri tak namu ada Pak. Ya, sibuknya menawarkan kurang, cubalah hubik ko rancak ko, ya, turun tensi dia. Kalau awak tensi awak murah naik, ikut elok mana ko ndak ada zat kimia, hebat rancak, ya, cubalah. Dari cuba orang, apa nak cuba? Kalau boy ndak ada. Tu benda. Bapak Ibu, inilah penyakit paling parah dari akal kita. Makanya ambo pernah khutbah Jumat, ya, hari Jumat kemarin di masjid Ansarullah Muhammadiyah itu. Yo agak kareh juga mau uraikan ayat Bapak. Orang, ada oknum yang menyuruh orang pakai masker, melarang orang berbuat keramaian semua, tapi dia sendiri membuat keramaian, berdangdut-dangdut pula dia di atas pentas. Kau Pak Ibu kan tahu saya akan tembak. Oknumnya kecil. Aku yang membuat masyarakat itu tersakiti Bapak Ibu Rahman. Ya. Narkoba ditangkap, beko sudah narkoba itulah di tangan awak, oknumnya ini misok narkoba. Itu yang menyakiti oleh masyarakat Bapak Ibu. Di situ runtuhnya penegakan hukum itu. Oleh sebab itu, apa obat untuk yang serupa itu Pak Ibu? Masuk kita ke ayat 45. Di bawah ayat 45 Pak. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salamoga ibu bapak kalau mengaji ayat tu, acok ayat 45 saja yang diputar kan, atau yang diangkat. Padahal Bapak Ibu, ayat 45 ko berhubungan dengan ayat 44. Wasta'inu bis sabri, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar. Amalan hati berbentuk sabar, dan dengan menunaikan solat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, dan itu alangkah beratnya kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Obat untuk mengobati penyelewengan akal tadi Bapak Ibu, obatnya ada empat Pak. Yang pertama sabar. Sabar obatnya Bapak Ibu Bapak terhormat. Sabar ko amalan menahan Pak. Sebab orang yang tidak mengikuti akal sehatnya tadi, dia tidak bisa mengendalikan bisikan syahwat dan nafsunya Pak. Sehingga itu yang membalut meliputi akal sehatnya. Kan dek karena tidak bisa tertahan Bapak Ibu terhormat. Ditangkoi narkoba contohnya Bapak Ibu terhormat, ya. Sudah itulah tiba narkoba itu di meja awak. Kok oknum kok bercerita Bapak Ibu terhormat. Lah banyak narkoba, kok narkoba yang ditangkap. Kok narkoba banyak Pak. Alai Babu, kalau tidak bisa mengendalikan dorongan syahwat nafsu tadi, ayo nyom makai Pak. Lalu makanya kata Allah, obat kita memahami ayat ini, obat untuk menghentikan penyelewengan akal sehat tadi, kayo pentermat, mampu untuk mengendalikan dorongan syahwat, bisikan-bisikan syaitan yang kita kaji patang, ya. Karena ada di dalam hati manusia itu, kata Nabi SAW, dua bisikan, ada bisikan malaikat, ada bisikan syaitan. Lalu mampu kita menghalau bisikan syaitan tadi, itu yang disebut dengan sabar. Jadi sabarku Bapak Ibu adalah amalan menahan. Kareh mana yang keluar Pak? Wak tahan Bapak Ibu terhormat. Wak tahan Bapak Ibu. Ya. Makanya Ibu Bapak lihat, pernah kita kaji pula surat Al-Furqan. Itu Bapak Ibu lihat sebentar. Surat ke-25 kula pernah cok kita kaji. Ayat ke-63, siapa orang yang disebut sebagai hamba Allah oleh Allah itu? Coba Bapak lihat.
Siapa yang pertama kali disebut oleh Allah sebagai hambanya? Ndak orang yang rajin solat malam Bapak Ibu, ndak orang yang haji dah, ndak orang rajin puasa dah, ndak orang rajin sedekah dah. Siapa wakil mereka Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu lihat. Ulang balik surat Al-Furqan ya. Surat nan ke-25 ayat 63. Kulah lama ayat kau kita bahas. Lacok mana Bapak Ibu? Pi kita ulang-ulang balik. Surat Al-Furqan surat nan ke-25 ayat 63. Siapa orang yang disebut hamba Allah oleh Allah? Allah yang menyebutnya hambanya. Kan acok bin rahmat awak menyebut diri awak seorang hamba Allah Pak. Ya. Entahlah diakui Allah entah tidak, tentu ukur diri awak jo ayat ko bin rahmat. Ya. Siapa mereka? Ulang balik Bapak Ibu celiak surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 63. Siapa mereka Bapak Ibu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang-orang yang disebut sebagai hamba Allah itu ya, orang-orang yang menjadi hamba-hamba Tuhan yang maha belas kasih itu, hamba Ar-Rahman itu, siapa mereka Bapak Ibu? Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati, nyotahan untuk nyokendalikan dorongan untuk sombong, lalu lahir rendah hati. Bisa nyokendalian Pak. Lalu kemudian wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila ada orang bodoh berkata tidak baik kepada mereka, dicaci, dicemian, Bapak Ibu, kadang ditukar nama wak ju baru macam-macam leh. Sudahlah pecah banoto di kilo ampek-pelampek contoh yuk, ya. Orang kau nolong nak ada nama wak dengan tilo di orang ju baru apa. Karena oto go ke tengah Pak. Woi baru ke mang go je. Coba Pak celik tu. Sudah menolong wak nak ada nama wak tu kalau orang ju baru. Apa Pak kali balai ya Pak. Baru ayo baru luang kan itu. Tidak begitu. Orang-orang yang apabila dia dicaci, apabila orang bodoh berkata tidak baik kepadanya, maka mereka mengatakan qalu salama. Mereka ucapkan salama. Salama itu artinya Ibu selamat tinggal. Ambo nak ada urusan dengan engkau dah. Kok amal apa Ibu? Amal menahan. Karena itu obat untuk melawan penyelewengan akal tadi nan pertama sabar Bapak Ibu. Sabar dalam artian menahan dorongan-dorongan syahwat, dorongan-dorongan nafsu, bisikan-bisikan setan untuk menyuruh kita melakukan yang buruk itu. Lalu ditahan Pak. Ya. Ku batu aku mah. Tiba setan membisik indah orang salah suruh awak jangan lagi. Wak tahan, wak kendalikan Bapak Ibu, wak buang bisikan setan tadi, lalu kita iakan lamah bisikan malaikat. Ya. Dan kedua Bapak Ibu, obatnya adalah solat. Bama ko solat? Sebab makanya orang menyeleweng dari akal sehat tadi kan dek karena inyo mempalapihan bisikan syahwat Pak, dorongan syahwat nafsu kan itu. Namun ketika solat Bapak Ibu itu wak kurang, Allahu Akbar. Wak kurang Pak. Wak kendalikan, kita kendalikan. Bahkan berucap pun kita tahan. Sepatah kata, satu kata pun, satu huruf pun keluar, lalu dia memiliki makna, batal solat kita. Saitubana wak mengerangkeng Bapak Ibu rahmat. Solat. Ya. Jadi ubek yang kedua solat Bapak Ibu. Tapi kata Allah itu berat. Ya. Kita cari ayat tadi, itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Bukan orang yang mici-mici yang matonya dalam solat Bapak Ibu. Atau bukan orang yang ndak ada takana dia nyuci Allah, ndak ada tu Bapak Ibu. Ndak ada awak nan 100% ndak ada takana ci Allah saja, ndak ada tu Pak. Ada yang selesai solat tu dapat 1/5, ada dapat 1/10.
Ya. Nabi saja Bapak Ibu rahmat, selesai solat nyutegur orang Pak. Tagaduh beliau solat dek karena baju paja tadi bergaris-garis berwarna-warna Pak. Nabi Pak. Di lain waktu beliau selesai solat ditegur beliau tegur Aisyah ditegur oleh beliau. Sebab gorden kain pintu Aisyah ku berwarna-warna Pak. Terganggu kekhusukan ambo kacik Nabi. Itu Nabi itu Pak. Ya. Di lain waktu selesai solat Bapak Ibu rahmat, beliau menceliak suak kita, siana membaca ayat tadi waktu ambo membaca ayat. Waktu ambo membaca ayat tadi, siana masih membaca ayat. Ambo ya Rasulullah, tagaduh bacaan ambo kecik Nabi. Itu maka Ibu, kalau kita belakang imam, ini yang menjadi dasar bacaan imam itu untuk bacaan kita. Itu Nabi Pak. Nan kacerito 100% kita tu nak ada takana ci Allah saja nak ada Pak. Ya. Karena itu kata Allah, yang khusyuk itu Bapak Ibu cari ayat 45, siapa dikatakan orang yang khusyuk itu? Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang khusyuk itu adalah orang-orang yang yakin dia akan mati bertemu dengan Allah, wa annahum ilaihi raji'un, dan sesungguhnya mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka pasti akan kembali ke negeri akhirat yang telah ditetapkan oleh Allah untuk mereka. Jadi orang yang khusyuk itu apa Ibu Bapak? Orang yang yakin pasti akan mati dan pasti akan kembali menemui Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah suruh iko Bapak Ibu, tentu pengaruh khusyuk tadi tampak dalam sikapnya Pak. Kau kalau iko mau kerajaan kau lah jalan buruk aku. Ya. Lalu ambo keceknya bana. Di mana posisi ambo di hadapan Allah? Kan itulah Pak. Kau elok tu hati ambo membenarkan, lidah ambo menyuruh orang mengerajuan. Sementara ambo indak baju ambo di hadapan Allah. Kan itulah Pak. Itu disebut dengan orang yang telah mencapai puncak ihsan. Apa itu ihsan Bapak Ibu? Ketika malaikat Jibril AS bertanya kepada Nabi SAW tentang ihsan, Nabi menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka jika engkau belum melihat Allah di dunia ini, fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah melihatmu. Kalau ikut duduk berhormat, maka orang tidak akan mau mengingkari kebenaran melalui perbuatannya. Ambo ada cerita Pak Ibu di akhir penutup kaji malam kini. Ada seseorang yang sangat mengagumi gurunya Pak. Ya. Kau orang kau kuliahnya Pak. Jadi sangat kagumi profesor nanti. Ya. Profesor lah namanya Pak. Caronyo maja, keilmuannya, sadonyo lah Bapak Ibu. Kagum juga profesor nanti. Kau kisah nyata apa Pak Turman? Tapi yang terjadi, beliau bercerita suatu ketika lah sudah kuliah kecil beliau kampus Langang, dan profesor ko lah keluar, ambo mengiriangi di belakang kecilnya Pak. Bebo lah keluar, sebelum naik auto profesor ko membuka permen gulu-gulu Pak. Nyo caliak suak kida, nyo campaan bungkus gulu-gulu tadi ke bawah Pak. Hendaknya masukkan ke dalam tong sampah. Tapi nyo sebelumnya campaan itu nyo celik suak kida dulu caknya Pak. Dan dia tidak tahu saya di belakangnya. Saja ambo celik profesor tadi mencampaan bungkus gulu-gulu ke lantai, runtuh penghormatan saya kepada dia. Coba Pak Ibu celik. Ya. Tapi kalau kemudian Bapak Ibu khusyuk kita bawa dalam hidup, wak yakin Allah mencaliak Bapak Ibu, wak caliak ne malu ambo kalau ikut muka kok, walaupun orang nak do Pak, malu ambo. Termasuk kami nama gi ceramah ku bentuk rahmat, guru-guru kita nama ngaji sikut, termasuk ambo cek bentuk rahmat, ko termasuk paling baik Pak. Maka dengan direkam serupa iko Pak, ambo danga beliak, kita tonton beliak, saling-saling mengingatkan apa Pak. Apa Ibu karena lo ambo
ambo bitubu. Itu yang disebut dengan watawasau bil haq watawasau bis sabri. Saling berwasiat dengan kebenaran, berwasiat dengan sabar. Sabar wak dalam menyampaikan wasiat tadi. Nah, oleh sebab itu Puan Rahmat, dari 4 obat baru 2 obat yang bisa kita uraikan. Kalau obat yang ketiga adalah syukuri nikmat Allah. Sebab untuk membuat orang benar-benar serius taat kepada Allah karena nikmat Allah. Dan ubek dan kampe yang ditunjukkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat ke-48, karena akan ada azab nanti pada hari kiamat. Kalau nampak ko di kana menurut Rahmat, yang pertama kita lakukan amalan sabar, wak tahan Pak. Sabar saja jadilah Pak. Sabar dulu Pak, tahan. Dan kedua, solat yang khusyuk, lalu khusyuk itu ditampakkan dalam perbuatan. Khusyuk bukan sekedar dalam solat memici-mici nak ada takana ci Allah saja, ndak ada tu Pak. Dan khusyuk ndak seperti itu kata Allah. Tapi orang yang yakin akan bertemu Allah, yakin dia diawasi oleh Allah, itu orang yang orang khusyuk. Yang ketiga adalah orang yang senantiasa ingat dengan nikmat Allah, itu yang membuat dia mengakui kebenaran yang disampaikan oleh Allah. Dan yang keempat, orang yang mengingat akan ada hari berbangkit, dan di situ akan ada azab dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian akidah ini Bapak Ibu kita ulang-ulang tarik, dan wak mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah membimbing kita untuk mengingat dia. Itu makanya Bapak Ibu, selesai solat Nabi menyuruh kita jangan pernah lupa membaca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku mengingatmu ya Allah, tolong aku mensyukuri nikmatmu ya Allah, dan tolong aku memperbagus kualitas ibadahku kepadamu. Demikian kajian akidah pada malam hari ini Bapak Ibu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.